Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, terdapat banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup diciptakan oleh Allah karena kekayaannya harus kita syukuri. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu, namun sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makan, dan peka terhadap perangsang. Nah, anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah pertukarannya oksigen dan karbon dioksida, baik melalui paru-paru, trakea, insang, maupun kulit. Maka, mengapa makhluk hidup perlu bernafas? Karena untuk memperoleh energi dan tenaga. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Melakukan gerak atau perpindahan, baik sebagian atau seluruh bagian tubuh. Contohnya, sebagian tubuh melakukan bergerak seperti ini. Seperti ini. Nah, adapun menggunakan seluruh bagian tubuh kita. Misalnya, berjalan atau berlari, pindah dari suatu posisi atau tempat. Nah, contoh alat gerak pada hewan adalah bisa menggunakan kaki, sayap, perut, atau ekor. Contohnya, hewan yang menggunakan atau bergerak menggunakan perut apa? Contohnya adalah cacing. Ia menggeliat menggunakan seluruh tubuhnya dengan perut bergerak, atau ular. Lalu menggunakan ekor contohnya apa? Contoh alat gerak ekor pada hewan contohnya adalah ikan. Nah, lalu ada pula tumbuhan, contoh alat gerak pada tumbuhan itu apa? Tumbuhan juga bergerak namun bersifat pasif. Artinya, hanya bergerak pada bagian tubuh tertentu, seperti ujung pada akar, batang, dan bunga. Nah, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah peka terhadap rangsang atau disebut iritabilitas. Artinya, bentuk aktivitas menanggapi rangsangan berupa perubahan perilaku atau fisik. Contohnya, ketika ibu ingin memetik bunga mawar. Saat memetik, ibu tidak sadar bahwa di tangkainya ada duri. Lalu, pada saat ibu mau memetik bunga mawar tersebut, ibu tertusuk duri dan kaget. Langsung si badan ibu itu menjauh dari tangkai bunga mawar tersebut. Nah, contohnya bisa seperti itu. Artinya, pada saat kita menerima rangsangan tertusuk duri yang ada di bunga mawar itu, kita merasa kesakitan dan kita akan menjauhi rasa sakit itu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah makhluk hidup membutuhkan makanan karena untuk sebagai sumber energi. Apa yang terjadi jika kalian tidak makan? Kalian akan merasa lemas, tidak ada energi untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Inginnya tidur. Nah, sedangkan kalau nggak makan-makan, nanti makhluk hidup itu bisa mati. Nah, anak-anak, pada hewan, bagaimana cara mereka makan? Menurut sumber makanannya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya, ulat atau kuda, kambing, gajah, dan lain-lain. Yang kedua, hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya, singa, kucing, dan lain-lain. Yang ketiga, hewan pemakan segala, baik daging maupun tumbuhan, disebut dengan omnivora. Nah,
Lalu apakah tumbuhan juga makan? Tentu, tumbuhan bisa menyusun zat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Bahan zat dasar yang diserap oleh tumbuhan untuk makan adalah gas, yaitu CO2 atau karbon dioksida dan O2 atau oksigen, garam atau mineral, dan juga air di dalam tanah atau air tanah. Ada juga sebagian tumbuhan hidup sebagai parasit pada tumbuhan lain dan memakan intisari di parasit yang lain tersebut. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh. Tumbuh artinya proses pertambahan isi atau berat jaringan pada tubuh makhluk tersebut. Contohnya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa makhluk itu tumbuh? Nah, dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi, atau berat. Nah, ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Mengapa makhluk hidup berkembang biak? Karena untuk melestarikan populasinya. Nah, berkembang biak itu ada dua, secara kawin atau generatif, dan tidak kawin disebut vegetatif. Contoh perkembangbiakan pada hewan secara tidak kawin atau vegetatif, contohnya adalah bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah dirinya sendiri. Sedangkan hewan yang kawin, misalnya kucing, singa, atau hewan bertelur pun secara kawin. Contoh pada tumbuhan yang secara tidak kawin atau vegetatif, contohnya stek, cangkok, dan umbi. Kalau tumbuhan yang proses perkembangbiakannya secara kawin atau generatif, yaitu melalui proses penyerbukan yang bisa dibantu oleh hewan seperti lebah. Cukup sekian pembelajaran kali ini ya anak-anak. Semoga kalian dapat memahami dan tahu sekarang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.